Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini yang bakalan kita bahas yaitu tentang deret angka. Deret angka sendiri itu merupakan materi yang paling sering keluar, bahkan setiap tahun sudah dipastikan keluar. Lumayan ya, terkadang kita dapat 4 soal atau bahkan 5 soal untuk deret. Kita kali 5 aja itu udah mendapatkan skor sekitar 20 atau 25 poin. Untuk tipsnya dalam pengerjaan deret, yang pertama tentunya teman-teman harus banyak latihan. Hal ini dengan tujuan agar teman-teman semakin mahir dalam mencari pola yang dipakai. Pola dalam tes CPNS terkhusus untuk deret itu polanya banyak variasinya. Yang lebih penting dalam mengerjakan deret angka ataupun TIU secara keseluruhan, teman-teman harus memiliki kemampuan menulis tanpa melihat. Maksudnya adalah ketika mata teman-teman tetap berada di monitor, tangan teman-teman sudah mampu menyalin soal tersebut ke kertas buram. Hal ini tentunya akan sangat menguntungkan. Karena apa? Karena masing-masing soal itu pengerjaannya kalau dihitung bobot untuk masing-masing per soal itu tidak sampai di 1 menit. Usahakan teman-teman memaksimalkan waktu paling banyak 1 menit untuk 1 soal. Untuk latihan di rumah mungkin teman-teman juga harus belajar 30 detik per soal. Kalau udah terbiasa dengan waktu, nantinya teman-teman akan lebih mudah dan tidak terlalu gugup dalam mengerjakan soal-soal TIU ataupun soal-soal lainnya. Untuk tips selanjutnya, fokus dalam mengerjakan soal, jangan terkecoh. Semua deret pasti memiliki pola. Sebagai contoh, misalnya teman-teman coba hubungkan suku ke-1 dan suku kedua, belum menemukan polanya, coba ke suku 1 ke suku yang ketiga. Belum ditemukan juga, teman-teman bisa coba ke suku yang keempat. Intinya apa? Intinya untuk deret banyak percobaan. Tips selanjutnya yaitu disesuaikan dengan kemampuan. Ini yang paling penting ya, dengan keterbatasan waktu. Ketika teman-teman menganggap soal yang teman-teman dapatkan itu membutuhkan waktu yang banyak, bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi manajemen waktu yang baiknya seperti apa. Ketika teman-teman mengerjakan itu membutuhkan waktu misalnya 2 menit, teman-teman harus skip aja. Jangan dilanjutkan. Karena apa? Jangan sampai gara-gara satu soal teman-teman mengorbankan soal-soal berikutnya. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada deret di soal yang pertama yaitu 2, 6, 12, 20. Deret selanjutnya adalah sesuai dengan tips yang saya berikan tadi, kita coba dulu cari tahu pola yang dipakai dari suku pertama ke suku yang kedua. Kalau tidak didapatkan, baru kita lompat ke suku yang ketiga. Ini kita coba dulu ya untuk suku 1 ke suku yang kedua. Di sini ditambah 4, di sini ditambah 6, di sini ditambah 8. Udah dapat ya polanya, berarti menggunakan bilangan genap yang dimulai dari 4, kemudian 6, 8. Sudah dipastikan pola yang selanjutnya ini ditambah 10. 20 ditambah 10 menjadi 30. Ada jawabannya? Ada. Yang B. Kalau teman-teman masih ragu untuk uji coba ya, ini disarankan hanya untuk belajar. Teman-teman bisa mencari pola yang berada di atasnya. Di sini plus 2, di sini juga plus 2, di sini juga plus 2. Berarti hasil pengujian kita adalah benar, jawabannya yang 30. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 2,
Bilangannya adalah 4, 11, 14, 21, 24, dan suku yang ditanyakan. Bagi teman-teman yang udah terbiasa, pasti teman-teman langsung mendapatkan polanya walaupun hanya melihat sekilas. Di sini 4, di sini 14, di sini 24, berarti pola yang dipakai adalah plus 10. Dan untuk ini sudah dipastikan juga plus 10 hasilnya 34. Ada jawabannya? Ada, ini 34. Ketika teman-teman mendapatkan hanya ada satu pilihan untuk angka yang sama, teman-teman bisa langsung pilih C. Kalau teman-teman masih ragu, teman-teman bisa menguji cobanya lagi untuk di suku sebelumnya. Kita coba ya. Berarti di sini 11 ke 21, 21 ke suku yang ditanyakan. Ini ditambah 10, tambah 10. Jadi di sini 21 tambah 10, 21 ditambah 10 adalah 31. Benar ya? Iya, benar jawabannya 34. Kalau teman-teman udah yakin, nggak usah diuji cobakan lagi. Langsung aja untuk menghemat waktu. Untuk soal nomor 3, kita salin ulang ya soalnya. 4, 11, 9, 18, 16, 25, dan suku yang ditanyakan. Untuk pola yang dipakai sepertinya hampir sama dengan soal yang nomor 2. Kita lompat ke langkahi satu suku. 4 ke 11, 11 ke 18, 18 ke 25. Namun ini bukan yang ditanyakan, kecuali nanti ini ditanyakan lagi satu angka seperti yang di soal nomor 2. Ini bukan polanya ya yang dicari ya. Untuk belajar kita coba cari polanya dulu. 4 ke 11 berarti ditambah 7. 11 ke 18 berarti juga masih ditambah 7. Ini ditambah 7. Ini ditambah 7, hasilnya 32. Ada di opsi, ada 32 itu di bagian C. Namun bukan bilangan ini yang ditanyakan. Untuk suku yang ditanyakan yaitu suku yang bersebelahan dengan yang 25. Di sini kalau teman-teman jeli nih, teman-teman bisa coba langsung jawab. Atau kalau kita coba ya pakai dua versi ya yang di sini. Kalau pakai versi yang pertamanya yaitu 4 ke 9, 9 ke 16, 16 ke sini. Coba kita cari dulu polanya. 4 ke 9 itu ditambah 5. 9 ke 16 itu ditambah 7. 16 ke berikutnya ini sepertinya ditambah 9. 17. Maaf, 16 ditambah 9 hasilnya adalah 25. Ada di pilihan? Iya, ada yang A. Untuk cara lainnya, yang paling sederhana dari pola ini adalah di sini dapat dilihat bahwa angka yang pertama yaitu angka 4, kemudian angka 9, angka 16, dan angka berikutnya yang masih ditanyakan. 4 merupakan 2 kuadrat, 9 merupakan 3 kuadrat, 16 merupakan 4 kuadrat, 25 merupakan 5 kuadrat. Udah pasti ya? Jawabannya adalah sama-sama 25. Jadi lebih mudah yang mana itu tergantung daripada pemahaman teman-teman nantinya. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan kita mengenai deret angka. Untuk kedepannya kita soalnya bertingkat ya. Pertama ini yang mudah dulu, kemudian makin ke depan itu makin sedikit susah. Yang jelas saat ini teman-teman sudah mengerti bagaimana cara dalam berhitung ataupun mencari pola. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.